Kisah Rasul 9 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 43. Kita menyimak demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani berarti atau disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Karya yang membangkitkan. Ini masih dalam minggu-minggu Paskah atau sesudah Paskah. Banyak kisah tentang kebangkitan. Jadi hari ini kisahnya bukan Tuhan Yesus yang menampakkan diri lagi kepada murid-murid. Tetapi pengutusan Yesus yang bangkit, kita masih ingat mudah-mudahan begitu. Ketika Yesus menampakkan diri pada peristiwa kebangkitan. Versi Injil Yohanes, kan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Lalu mengutus mereka. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku mengutus kamu. Ini yang kita lihat hari ini adalah buah pengutusan itu. Apakah murid-murid Yesus ketika diutus hanya cukup bicara? Hanya cukup mengajak orang, kamu percaya kepada Yesus yang bangkit itu loh.
dan nanti kamu akan diselamatkan. Nyatanya kalau kita baca nanti dengan lengkap kisah para rasul itu, para murid ini tidak hanya sekedar berbicara. Yang kita baca hari ini, yaitu kisah Rasul 9 ini, adalah bagaimana peran seorang murid namanya Petrus, yang dulu ngumpet tetapi setelah dipulihkan, ia berani menyaksikan imannya, lalu meneruskan tepat seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dulu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum ia naik ke sorga itu? Dia berjalan dari desa ke desa. Ia berkeliling dari kota ke kota untuk memberitakan Injil kerajaan sorga, tetapi juga untuk mengajar mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memulihkan, menyembuhkan kelemahan-kelemahan mereka, mengusir kuasa gelap. Jadi artinya tidak hanya sekedar bicara. Ada sesuatu yang dilakukan, yang diperagakan. Apa yang diajarkan itu diperagakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Kini Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Kan standarnya sama tuh. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian, mengutus kamu. Nah, yang kita baca pada waktu itu Petrus berjalan, berkeliling. Ini sama seperti gurunya, seperti Tuhannya, seperti Tuhan Yesus. Berkeliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Jadi kalau gereja saat ini ada bagian perlawatan, keliling kemana-mana, mudah-mudahan ini efektif lagi ya Tri. Kita berkeliling kemana-mana bukan untuk cari kuliner, tetapi memang meneruskan apa yang dulu dilakukan, dipesankan oleh Tuhan Yesus. Jadi sampailah di situ dicatat Petrus pada sebuah daerah yang namanya Lida. Di Lida ini ada seorang yang bernama Eneas. Keterangannya tentang Eneas ini apa? Dia seorang yang apa tadi waktu dibaca? Lumpuh. Lumpuhnya berapa lama? 8 tahun. Bisa kebayang nggak tuh kalau orang lumpuh 8 tahun? Nggak bisa jalan, bisanya ngesot mungkin. Gimana perasaan? Pasti ini sesuatu yang berat buat si lumpuh ini. Berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Tak berdaya. Tidak bisa melakukan banyak hal seperti orang-orang yang normal pada umumnya. Kita bayangkan nih, kan perjumpaannya itu nggak kelihatan di mana nih. Di rumah sakit kah? Atau di kamarnya dia? Kira-kira di mana ketemunya? Cuma disebutkan daerahnya, desanya Lida aja. Bukan di Lido ya, ini Lida. Kemungkinan besar ini bukan di rumahnya juga, bukan di tempat perawatan, karena ada keterangan di situ ketika Petrus mengatakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu.
Jadi suruh dibereskan tempat tidurnya di mana berarti? Ya tempat tidur. Jadi bukan di kamarnya dia pasti ya. Tetapi mungkin juga di pinggir jalan. Ia sedang minta-minta untuk orang berbelas kasihan kepadanya. Dibayangkan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berbaring dan menanti belas kasihan orang. Maka disitulah Petrus mengalami perjumpaan ini. Eneas tidak bicara, Petrus, pulihkanlah aku, sembuhkanlah aku. Kan enggak. Tidak ada juga orang yang temannya dia, sahabatnya dia yang meminta, memohon, Petrus, sembuhkanlah dia. Enggak ada. Ini semata-mata Petrus melihat. Melihat keadaan orang ini menderita dan perlu ditolong. Maka ia melakukannya. Atas nama siapa di situ? Bukan atas nama, nih, gue punya ilmu, bukan. Gue punya iman gitu. Bukan juga. Tetapi ia katakan, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Jadi yang dipakai, yang dimuliakan itu adalah nama Yesus Kristus. Dia melakukan itu atas dasar kuasa bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, tidak jauh dari desa itu ada namanya daerah yang disebut Yope. Bukan Nope, Yope ya. Yope atau seringkali sekarang dikenal dengan Yape. Itu dulu tempat tinggalnya ada nabi tuh. Yang seringkali kita sebut nabi ini rada-rada bandel. Nabi siapa? Di sekolah minggunya nih mestinya harus lulus. Yang dimakan ikan itu loh. Yunus, ini daerah situ asalnya. Nah, di situ ada seorang yang profesinya seperti Ibu Bonyo, tukang jahit. Ngejahitnya keren loh. Jadi banyak orang dibuatkan baju-baju oleh yang namanya Dorcas atau Tabita. Dorcas, Tabita itu artinya, nama itu punya artinya seperti rusa. Rusa tahu? Kijang itu. Nah, orang ini, Dorcas, Tabita ini sakit dan meninggal. Zaman itu tidak banyak orang yang punya keahlian menjahit, bikin baju. Sekarang juga rasanya nggak terlalu banyak. Kita mau menjahit pakaian yang rasanya pas, cocok, kan nggak selalu mudah. Kalaupun ada, ongkosnya belum tentu cocok. Nah, Tabita ini tidak berpikir tentang ongkos, tetapi ia sering membantu orang membuatkan baju. Dia melayani dengan talentanya. Maka ketika ia meninggal, ada banyak orang yang kehilangan. Ada banyak orang yang menangisi. Ini juga penting buat kita nih. Kira-kira ya, kalau kita suatu saat meninggal, banyak orang yang kehilangan nggak? Atau banyak orang yang syukurin, wah syukurlah dia udah meninggal gitu. Habis hidupnya ngerepotin aja, bikin masalah, bikin orang kesel, misalnya gitu. Kalau orang baik pasti dikenal. Banyak orang yang kehilangan. Maka disebutkan ada banyak orang kudus, ada banyak janda-janda yang menangisi. Ini menarik nih. Janda-janda kok disebutkan dengan berapa kali di situ? Menangisi. Saya berpikir ya, kenapa mesti janda-janda? Kenapa enggak gadis-gadis juga ikutan? Ikut menangisi. Mungkin ini dugaan saya. Janda-janda kan punya pengalaman ya.
pengalaman ditinggalkan suaminya, meninggal. Berarti ia punya pengalaman sedihnya itu seperti apa. Maka ketika mereka menangisi Tabita, bukan menangis sembarang menangis, tetapi menangis dengan punya pengalaman, punya latar belakang ditinggalkan. Kehilangan itu mereka share, menangisi dan menguatkan keluarga yang berduka. Nah, sementara yang lain itu meminta, oh ini Rasul Petrus ada itu di Lida. Tentu apa yang sudah dilakukan di Lida, menyembuhkan orang buta, kan disebutkan tersiar kemana-mana. Dan mereka berbalik mengikut Tuhan. Dampak dari kesaksian bukan mengagungkan orang, orangnya boleh terkenal, tetapi mereka berbalik kepada Tuhan. Itu kesaksian yang benar. Nah, mumpung ada di sana, ayo panggil dia. Kira-kira masih percaya nggak orang-orang ini bahwa Petrus bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Kok saya berpikir sih kayaknya belum sampai pada taraf itu tuh. Belum ada pengalaman murid Yesus bisa membangkitkan orang yang mati. Tapi mungkin saja harapan orang-orang di Yope itu mereka bisa, atau Petrus bisa menguatkan keluarga yang berdukai. Lalu datanglah Petrus dan ia melihat jenazah yang sudah dimandikan yang ada di lantai 2 itu. Dia naik lalu meminta yang lain itu keluar. Dia tidak mau kesaksiannya itu, doanya itu jadi pamer nantinya. Akhirnya Petrus mengatakan, memanggil Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita ini bangkit. Dia ditolong oleh Petrus untuk berdiri. Dan sesudah itu yang kita lihat, ia duduk lalu kemudian ia memanggil orang-orang kudus itu beserta janda-janda dan menunjukkan bahwa perempuan itu hidup. Lalu di situ Tabita melayani kembali. Nah, 2 kisah ini apa maknanya buat kita? Apakah setiap orang yang percaya kepada Kristus itu diberikan karunia untuk menyembuhkan orang lumpuh, lalu kita nggak butuh lagi rumah sakit, didoakan saja, kemudian dalam nama Yesus engkau bangun dan berdiri? Dan yang sudah meninggal kita tidak perlu lagi yayasan Tabita. Kenapa? Karena Tabita kan perhimpunan sahabat dalam duka yang melayani kematian. Udah, kita aja datang ke sana lalu bangkitkan orang-orang mati. Kan enggak begitu juga. Ya. Bukan berarti rumah sakit tidak perlu, bukan berarti pelayanan kedukaan tidak usah ada. Tapi makna buat iman kita itu apa? Yang saya pelajari ada beberapa hal di sini. Makna penyembuhan Eneas. Eneas seorang yang lumpuh. Dia tidak berharap juga ada yang memulihkan. Tapi harapan itu ia bisa terima di dalam Petrus yang memulihkan. Dia orang lumpuh, tergantung pada belas kasihan orang. Jadi anak-anak Tuhan di sini saat ini seharusnya yang terjadi bisa memulihkan, membangkitkan orang-orang yang lumpuh. Tidak hanya lumpuh fisiknya,
Tapi ada banyak di sekitar kita yang lumpuh, tak berdaya, lumpuh imannya, lumpuh pengharapannya. Dia hanya mengandalkan belas kasihan, seolah-olah hidup ini penuh penderitaan dan dia orang yang paling menderita. Banyak di sekitar kita orang-orang yang tidak bersemangat, tidak bergairah. Ketika mengalami pukulan ekonomi, kehidupan keuangan yang tidak menguntungkan, bagaimana besok harus hidup? Ketika melihat anak-anak mungkin menjadi anak-anak yang tidak diharapkan, anak-anak yang berontak, lumpuh, akhirnya kita tak berdaya, tidak punya harapan ke depan. Ketika kita tidak bergairah lagi, buat apa ke gereja? Di gereja hanya cari masalah saja. Banyak intrik, banyak ini dan itu. Akhirnya orang jadi skeptis. Skeptis itu apa? Tidak mau tahu. Sudah, saya tinggalkan saja. Ini lumpuh spiritualnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Kita harus membangkitkan kembali. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan menyaksikan karya kasih Tuhan. Kamu tuh dikasihi Tuhan. Kalian itu berharga di hadapan Tuhan. Kata pemazmur, menjadi biji mata Tuhan. Jadi mari kita kembali. Nah, kita bisa lihat tarafnya. Kelumpuhannya itu sampai di mana. Sehingga tidak mau untuk bangkit berdaya. Tidak mau untuk mengelola talentanya. Lalu yang kedua, belajar dari Tabita yang dibangkitkan. Bukan hanya lumpuh tak berdaya, tapi yang sudah mati pengharapannya. Yang sudah mati, sudah tidak ada lagi yang aku andalkan. Nah, disitulah setiap kita bisa hadir untuk memahami keadaan situasi orang lain. Untuk bisa mengerti dan membangkitkan kembali harapan itu. Inilah tema kita. Karya yang membangkitkan. Karya apa dalam hidup kita? Yang bisa membangkitkan, menolong orang untuk melihat secercah. Ini kasih Tuhan. Ini kasih Tuhan buat Anda. Tuhan menyapa dengan penuh cintanya buat kalian. Maka kita harus bangkit kembali. Mangga besar ini harus bangkit kembali. Jangan terus terpuruk. Dan kita nyaman di situ. Tuhan menggelitik kita untuk menjadi saksi kebangkitannya itu. Nah, mujizat Tuhan, karya Tuhan itu terjadi baik ada yang meminta ataupun tidak. Kasusnya Eneas kan nggak meminta. Orang nggak meminta untuk pertolongannya. Tetapi Tabita, dia banyak orang yang kehilangan dan meminta untuk Petrus berbuat sesuatu. Nah, kita ini dihadirkan oleh Tuhan di sini adalah untuk menjadi alat di tangannya. Jangan pilih-pilih artinya. Oh, mentang-mentang dia nggak deket saya, mentang-mentang dia nggak meminta pada saya, ya udah cuekin saja. Kan nggak begitu. Tetapi di mana mata kita melihat ada penderitaan, ada keputusasaan, ada kebimbangan, ada kematian. Nah, disitulah kita hadir untuk melakukan sesuatu, memberdayakan, membangkitkan, memulihkan kembali. Caranya bagaimana? Tuhan itu sudah menitipkan kepada kita banyak talenta. Banyak talenta dan menitipkan kepada kita untuk bisa mendoakan, berdoa dengan sepenuh hati. Sama seperti para murid, tentunya mereka berdoa, memohon kuasa Tuhan untuk menolong. Nah, biarlah kita melihat banyak kesempatan dengan orang-orang lingkungan di sekitar kita dan kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan karya kebangkitannya. Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.